Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai materi tema 3 tentang benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitar kita. Nah, di sini ya tentang PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, tentang musyawarah. Musyawarah itu istilah mudahnya itu artinya membahas bersama. Ini ya pengamalan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, musyawarah ini bisa diartikan juga membicarakan bersama, diskusi bersama. Misalnya mau membahas tentang rencana liburan atau membahas tentang permasalahan tanaman di rumah. Jadi tujuan musyawarah itu yang pertama bisa untuk mencapai keputusan bersama. Misalnya kalian mau merencanakan liburan kemana, seperti itu. Kemudian tujuan lainnya musyawarah itu untuk menyelesaikan masalah. Misalnya tanamannya kok nggak tumbuh-tumbuh atau tumbuhannya dimakan sama tikus, seperti itu. Nah, ini ya ada salah satu fakta itu menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Nah, kemudian ini ada pendapat ya dari Udin sama Siti. Udin bilang seperti ini. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udinnya menyampaikan pendapat, setiap tahun ajaran baru aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Ya, nah itu ya yang disampaikan sama Udin. Kemudian Sitinya menyampaikan seperti ini. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya menggunakan kertas di kedua sisinya. Ini untuk menghemat kertas ya, biar enggak buang-buang kertas, seperti itu. Nah, sekarang ada tugas musyawarah di rumah ya. Bisa ajak ayah, ibu, adik, kakak itu ya. Sepakati bersama kegiatan keluarga. Bisa selama sepekan atau selama sebulan itu ya. Dibahas kegiatan bersamanya apa. Ini Ustazah contohkan 2 contoh kecil ya. Yang pertama, ini ada kegiatannya sholat berjamaah, harinya dilakukan setiap hari, anggota keluarganya yang ikut, ayah dan semua keluarganya. Yang kedua, ini Ustazah kasih contoh 2. Yang kegiatan kedua ini memasak. Nanti dirembuk, wah pengen masak hari apa ya? Oh hari Ahad. Yang ikut siapa aja? Siti, ibu sama adik. Soalnya ayahnya misalnya baru kerja bakti atau ada acara apa kayak gitu. Ini ditulis di buku halus ya tadi ya. Kemudian dikumpulkan hari Senin sesuai jadwal. Nah, ini bahasa Indonesia, ini tentang aneka benda. Ini ada benda jam sama catur. Ini tentang membuat pertanyaan ya. Yang atas itu pertanyaannya, apa fungsi benda di samping? Kemudian jawab, jam itu berfungsi sebagai jam pengingat yang dapat mengeluarkan alarm atau bunyi. Ini soalnya jam alarm ya, bukan jam dinding atau bukan jam tangan. Nah, kalau yang di bawah ini pertanyaan tentang mengapa. Kemudian setelah kita paham tentang membuat pertanyaan, ini ada bahasan tentang judul dan ringkasan teks bacaan. Ini ada bacaan ya tentang tempe. Judulnya itu tempe lebih bergizi daripada daging. Nah, judulnya ini untuk mengetahui isi atau topik teks bacaan di bawahnya itu. Nah, sekarang tentang ringkasan. Ringkasan itu tulisan singkat ya yang berupa gabungan ide pokok bacaan. Ini coba dilihat di teks bacaannya udah ada ini ya, stabilo kuning-kuningnya ini. Kemudian dijadiin ringkasan deh, itu kalimat yang kata yang penting, ide pokok yang penting jadi gabungin jadi 1 kalimat. Jadinya 1 paragraf ambil aja 1 kalimat pentingnya, 1 gagasan pokoknya. Jadi ringkasannya ini, tempe lebih menyehatkan daripada daging dan dapat meningkatkan kualitas hidup anak gizi buruk. Itu ya. Ringkasannya dibuat ringkas, 1 paragraf cukup 1 kalimat aja. Nah, kemudian ini ada pengamatan benda untuk bahasa Indonesianya ya, biar kita lebih memahami benda yang ada di sekitar kita. Ini ada 7 benda di rumah kalian yang kalian amati.
nanti ditulis nama bendanya apa. Misalnya ini Ustazah contohkan pensil, bahannya dari kayu sama grafit, isinya itu grafit ya. Kemudian ukuran pensil tempat Ustazah itu ukurannya Ustazah ukur 21 cm, 20 cm lebih dikit ya. Kemudian kegunaannya untuk menulis, untuk menggambar. Punya Ustazah cuma Ustazah gunakan untuk menulis atau menggambar. Nah, kemudian kalian amati benda-benda yang lain sampai 7 ya. Kemudian dikirimkan hari sesuai jadwal. Nah, kemudian kita matematika ini mempelajari melanjutkan ya yang kelas 2 tentang mengukur. Ini juga ada lagi. Ini ada penggaris untuk sentimeter ya, mengukur benda-benda kecil. Kemudian meteran roll itu untuk mengukur jalan biasanya. Kemudian ada meteran saku, biasanya dibawa bapak tukang seperti itu ya. Dan ada lagi nanti ada meteran untuk meteran jahit ya, yang biasanya digunakan oleh bapak ibu penjahit seperti itu. Nah, di sini kalau kita tahu ya, penggaris itu kan sentimeter ya, itu lebih pendek. Oh iya, tadi meteran penjahit biasanya juga disebut meteran pita. Gitu ya. 1 meter masih ingat nggak? 1 meter itu sama aja 100 cm. Kalau kebalikannya 100 cm sama aja 1 meter. Ya, sekarang ada mengukur benda. Ini ada berbagai macam benda diukur pakai penggaris. Nah, yang paling atas itu ya, ujungnya 7 cm. Kemudian yang kedua berapa? Ya, 10 cm. Yang pensil yang nomor 3, ujungnya itu yang paling runcing ada berapa cm? Ya, ini yang nomor 3, 4, 5 bisa kalian kerjakan dulu ya. Ini mengukurnya itu dari 0, kemudian dilihat yang paling ujung itu menunjukkan angka berapa. Nah, ini yang ketiga, pensilnya ini 6 cm. Kemudian spidol merah yang nomor 4 ini dari 0 sampai 12 ya, itu ujungnya tepat di angka 12. Jadi yang nomor 4 ini ukurannya 12 cm. Kemudian bolpen biru yang paling bawah ini dari 0 ngitungnya, ngukurnya sampai ujungnya itu sampai angka 11 cm. Jadinya harus dilihat teliti ya, dilihat ujungnya berapa. Soalnya penggaris itu kan selisihnya 1 ya, nanti kalau nggak teliti ya akan beda sentimeternya ya. Kalau yang tadi tentang menghitung penggaris sentimeter, sekarang menghitungnya menggunakan alat ukur meteran. Ini ya, masih ingat ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kemarin dulu waktu kelas 2 kita udah membandingin ya. Oh, 1 meter itu sama aja 100 cm itu ya. Masih ingat kan ya kalian ngukur pakai meteran? Kemudian kalau kebalikannya 100 cm sama aja 1 meter. Nah, di sini ada latihan soalnya. Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Jadinya 5 meter lebih 30 cm. Ini ya, ada pita, kemudian diukur pakai meteran. Ada gambarnya. Kemudian yang ditanyakan berapa panjang pita dalam satuan centimeter. Ya, mari kita bahas ya yang Beni ukur tadi. 5 meter tambah 30 cm. Itu kan tadi 5 meter lebih ya, 30 cm. 5 meter itu sama dengan 500 cm. Jadinya 5 meter 30 cm itu sama dengan 500 cm ditambah 30 cm. Jadi setelah digunggung susun, dijumlahkan hasilnya 530 cm. Kemudian menjawabnya pakai kalimat matematika ya. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Nah, nanti setelah ini ada latihan 5 soal. Disiapkan dulu ya buku kotaknya masing-masing. Nah, sekarang ada latihan ya tentang menghitung meter ke sentimeter.
Ini videonya bisa dihentikan dulu, kemudian disiapkan buku kotaknya, dikerjakan di buku kotak. Nah, yang pertama ini 2 meter 45 cm sama dengan titik-titik cm. Kemudian yang nomor 2, 4 meter 32 cm sama dengan titik-titik cm. Yang nomor 3, 8 meter 79 cm sama dengan titik-titik cm. Yang nomor 4 ini 4 meter 8 cm sama dengan titik-titik cm. Yang terakhir nomor 5, 70 meter 9 cm sama dengan titik-titik cm. Nah, dikerjakan dulu ya di buku kotaknya masing-masing. Ya, sekarang kita mulai pembahasannya. Pembahasan koreksi buku kotaknya masing-masing ya. Yang pertama, 2 meter itu 200 cm. 200 tambah 45 jadinya 245 cm. Yang nomor 2, 4 meter jadi 400 cm ya. Kemudian ditambah 32. 400 ditambah 32 jadinya 432 cm. Kemudian yang nomor 3, 8 meter jadikan cm jadi 800 cm. Kemudian ditambah 79 cm jadinya 800 tambah 79 jadinya 879 cm. Kemudian yang nomor 4, 4 meter jadikan cm jadinya 400 ya. Kemudian 400 ditambah 8 cm jadinya 408 cm. Bukan 480 ya, ini angkanya 408 cm. Kemudian yang terakhir nomor 5, 70 meter jadikan cm, nolnya ditambahi 2, 70 nolnya tambah 2 jadinya 7000 ya. Jadi 7000 meter ditambah 9 cm jadinya 7009 cm. Angkanya 7.009. Ini Ustazah kira insya Allah semuanya udah paham ya. Ini pengulangan kembali awalannya untuk dari yang kelas 2 kemarin. Nah, ini ada kilometer sampai milimeter. Masih ingat ini enggak singkatannya enggak? Kucing hitam di dalam mobil, Desi cantik masuk mobil. Jadinya kucing sama Desi ada di mobil ya intinya. Nah, kalau turun itu dikalikan 10. Ini ya contohnya 1 meter ke cm. Turunnya 2 tingkat jadinya 100 meter. Kalau 1 kilometer ke meter turunnya 3 jadi 1000 meter. Nah, ini ya, ini kita perlu pengayaan dari kilometer ke milimeter karena ini akan jadi bekal sampai besok kelas 6 sampai lulus kayak gitu. Nah, ini 2 kilometer sama dengan ke dekameter. Dilihat tingkatannya kilometer ke dekameter. Turun 2, nolnya ditambah 2. Jadi dikalikan 2. Itu nolnya ditambah 2. Jadi 200 dekameter. Nah, ini lihat yang bawah yang barusan muncul 5000 meter. Jadiin hektometer. Naik ya. Naik itu nolnya malah hilang. Soalnya kecapekan nolnya diturunin dulu. Naiknya 2 tingkat jadinya nolnya hilang 2. Jadi hasilnya 50 hektometer. Ini ya, dipahami lagi. Kemudian 700 dekameter titik-titik jadiin ke meter. Naiknya 1, nolnya diturunin 1 juga, jadinya 70 meter. Nah, sekarang kita lanjutkan ya ke SPDP tentang alat musik ritmis. Ritmis itu artinya yang tidak bernada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Enggak seperti itu ya. Jadinya digerak-gerakan nanti bisa membentuk irama tapi. Ini ya, ada berbagai macam alat musik ritmis. Ini yang pertama, kita lihat dari sebelah kiri ya. Ini ada triangle. Kemarin kalau dipukul bunyinya ting 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 gitu ya. Kemudian sampingnya ada tamborin. Kalau dipukul-pukul jadi suaranya cerak 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 gitu ya. Marakas juga. Nah, sampingnya itu namanya kastanyet. Namanya kastanyet. Diingat-ingat ya.
Kastanyet. Ini seperti suaranya seperti suara tepuk tangan ini, kastanyet. Sampingnya udah pada tahu ya, seperti tifa. Nah, alat musik ritmis itu alat musik yang tidak bernada do re mi, jadinya dipukul nggak pakai nada. Nah, tapi di sini alat musiknya itu dapat menghasilkan irama lagu untuk mengiringi suatu lagu. Misalnya drum itu kan nggak ada do re mi-nya tapi bisa untuk mengiringi lagu ya. Nah, ini kita PJOK-nya tentang gerakan manipulasi, menangkap dan melempar bola. Nah, silahkan ambil bola atau kertas yang diremet-remet itu ya. Yang penting bisa dilemparkan ke atas. Nanti coba dilihat, bendanya dilempar ke atas, kemudian tangkap lagi ya. Berulang-ulang, ini untuk mengatur keseimbangan dan fokus seperti itu. Nah, pada pembelajaran tema 3 ini kita belajar ya tentang memanfaatkan benda itu dengan arif, dengan bijaksana. Nggak boleh berlebihan. Misalnya pensil, kenapa ya kok dalam pensil itu mudah patah? Soalnya terkadang sering ditutuk-tutuk ya. Nah, ini nanti dalamnya mudah patah, nanti nggak bisa dipakai lagi. Jadinya selain nggak memakai berlebihan, juga benda-benda itu harus dijaga ya, harus dirawat seperti itu. Nah, ini ada penutup dari surat Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki rumah Allah. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ya, alhamdulillah sudah subtema 1 tema 3-nya. Barakallah kelas 3. Semangat belajarnya dan dijaga ya sholat 5 waktunya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.